The Father of Fatherless, ayah anak-anak yatim. Keberadaan Tuhan sebagai Bapa menjamin kita sebagai anak yatim. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan menekankan pentingnya untuk memberi makan anak yatim dan para janda dengan tidak menyabit habis tuaian sehingga mereka dapat memungut dari sisa-sisa yang ada. Ulangan 24, ayat 20 sampai dengan ayat 22 berkata, Apabila engkau memetik hasil pohon zaitun, janganlah memeriksa dahan-dahannya sekali lagi, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Bahkan Tuhan mengutuk orang-orang yang merampas hak-hak mereka di pengadilan. Demikianlah kita melihat bahwa mereka mendapat tempat yang spesial di mata Tuhan karena ketidakmampuan mereka untuk menopang dan menolong kehidupan mereka sendiri. Kehidupan mereka bergantung sepenuhnya pada belas kasihan dan pemeliharaan Tuhan. Demikian Tuhan mengikat dirinya dalam sebuah janji, tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarkanlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Demikianlah kita melihat bahwa mereka mendapat tempat yang spesial di mata Tuhan karena ketidakmampuan mereka untuk menopang dan menolong kehidupan mereka sendiri. Kehidupan mereka bergantung sepenuhnya pada belas kasihan dan pemeliharaan Tuhan. Demikian Tuhan mengikat dirinya dalam sebuah janji, tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarkanlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Banyak sekali ayat-ayat yang dipakai untuk mengajarkan kepada kita tentang berbagi kasih dan berkat dengan para janda dan anak yatim piatu. Namun kita tidak pernah berpikir tentang sebuah kebenaran rohani yang dalam, untuk berpikir berbalik arah, sebagaimana yang difikirkan oleh Tuhan ketika Ia berkata, Bapa bagi anak-anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Jehovah Elohim di kediamannya yang kudus. Dengan kata lain, nilai kekayaan rohani tertinggi adalah ketika kita mampu melihat dan menyadarkan diri kita tentang kemiskinan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Tanpa Dia, kita adalah anak-anak yatim dan para janda yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk bertahan hidup. Demikianlah di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus memunculkan sebuah ide Tuhan sebagai Bapa kita untuk membuat kita mengerti jaminan pertolongan, pemeliharaan, kekuatan, dan perlindungan bagi kita. Namun, seberapa jauh kita menerapkan konsep kebenaran ini di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita, akan keyatiman dan kejandaan kita tanpa dirinya. Matius 23 ayat 9 berkata, Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Artinya, pusatkan segala sumber kekuatan dan pertolongan kita hanya kepadanya sebagai The Father of Fatherless, atau Bapa bagi anak-anak yatim. Jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan kita untuk menikmati setiap janji pemeliharaan, pembelaan dan pertolongannya sebagai Bapa yang empunya langit dan bumi. Sekalipun di dalam kehidupan ini kita tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab pemeliharaan jasmani. Namun penyerahan kita kepada Bapa dan pengakuan kita bahwa hanya Bapa yang sanggup memelihara kita,
akan membuat kita bertahan dalam menghadapi situasi apapun, sekalipun kehidupan perekonomian secara global masih lesu. Namun Dia tetap Bapa yang memelihara kita. Amin. Dukung Yayasan Damaris Pancasila Indonesia dalam berdiakonia buat bangsa Indonesia yang butuh makan. Kirim donasi Anda lewat rekening BCA 4506600888 atas nama Yayasan Damaris Pancasila Indonesia.